Iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Menjaga kehormatan adalah menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan. Dari kata lainnya, menjaga harkat, martabat, dan harga diri manusia. Selain muru'ah, menjaga kehormatan juga disebut dengan istilah ifah. Artinya, mencegah diri dari sesuatu yang tidak bermanfaat atau menjauhi hal yang buruk dan terlarang. Sikap menjaga kehormatan terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 35, yang artinya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan pahala yang besar. Sikap muru'ah dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, sikap muru'ah terhadap diri sendiri. Maksudnya adalah mempertahankan dan melaksanakan perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela dimanapun dan kapanpun meskipun dalam keadaan sendiri. Yang kedua, muro'ah terhadap sesama makhluk. Maksudnya adalah menjaga perilaku yang mulia serta menghindari perilaku yang tercela kepada orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan maupun masyarakat. Yang terakhir yaitu muro'ah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya merasa malu kepada Allah SWT sehingga membuat seseorang untuk selalu melaksanakan semua perintahnya, menjauhi larangannya, dan merasa malu apabila berbuat bermaksiat kepadanya. Contoh menjaga muro'ah terhadap kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mereka menjaga perkataan dengan tidak mengejek teman ataupun berkata kasar. Yang kedua, menggunakan pakaian yang mencerminkan syariat Islam, bukan menggunakan pakaian yang menampakkan lekuk tubuh. Ketiga, menjauhi pergaulan bebas dan zina. Keempat, menjauhi makanan dan minuman yang haram. Kelima, mempergunakan harta di jalan yang baik. Di antaranya bisa dengan bersedekah, menyantuni anak yatim, dan memberikan beasiswa. Yang terakhir, tidak menyalahgunakan masalah jabatan yang dimiliki. Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa kekayaan yang sejati adalah kekayaan hati. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi, kekayaan bukanlah dari banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian, adab-adab menjaga kehormatan kepada manusia, yaitu pelit dengan waktunya jika hanya untuk menggunjing orang lain atau menyinggung kehormatan orang lain. Berusaha menanggung beban hidupnya sendiri dengan pekerjaan yang halal. Memperlakukan orang lain sebagaimana ia senang diperlakukan oleh orang. Menjaga amanah, baik rahasia maupun harta. Berusaha menyerasikan antara ucapan dengan perbuatannya, sesuai dengan uruf yang berlaku di masyarakat yang tidak menyimpang dari syariat. Menahan diri dari ledakan amarah atau luapan kegembiraan yang berlebihan, hendaknya pertengahan tatkala senang maupun susah. Berbicara dengan pelan dan jelas, tidak nyerocos atau tidak ada titik dan koma. Menjelaskan sesuatu dengan baik dan jelas dengan bahasa terang dan tidak membingungkan pendengar. Terus menjauhi persangkaan yang tidak baik terhadap kejadian-kejadian yang menimpanya. Dan masih banyak lain hal tentang menjaga kehormatan. Selanjutnya, malu disebutkan oleh Nabi SAW sebagai cabang dari iman, karena dengan sifat malu seseorang dapat tergerak
melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Jika ada seseorang yang tidak berani melakukan kebaikan, maka sebabnya bukanlah sifat malu yang dimilikinya, tetapi itu disebabkan sifat penakut dan kelemahan yang dimiliki seseorang tersebut. Dari Abdullah bin Umar, suatu saat Nabi SAW bertemu seorang laki-laki yang mencela saudaranya yang pemalu. Bahkan laki-laki tersebut mengatakan rasa malu telah membahayakanmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Berhentilah kamu mencela saudaramu, karena malu adalah bagian dari iman." Hadis riwayat Al-Bukhari. Sifat malu dapat menghindari seseorang dari perbuatan maksiat dan hal-hal yang dilarang agama. Malu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama malu naluri, yakni sifat malu yang Allah ciptakan kepada diri hamba, sehingga mengantarkan hamba tersebut melakukan kebijakan dan menghindari keburukan serta memotivasi untuk berbuat yang indah. Yang kedua, malu yang dicari atau dilatih. Sifat malu ini ada kalanya bagian dari iman, seperti rasa malu sebagian hamba di hadapan Allah pada hari kiamat, sehingga menjadikannya mempersiapkan bekal untuk menemui Allah di akhirat nanti. Dengan demikian, sifat malu itu sangat penting untuk dimiliki setiap manusia, karena dapat menjadi perantara untuk meningkatkan keimanan sampai pada puncaknya. Pada masa sekarang ini, banyak umat yang berperilaku buruk seperti pencurian, penipuan, bahkan kasus korupsi. Maka itu tidak lain karena sudah menipisnya rasa malu dari seseorang hamba tersebut. Nabi Muhammad SAW menjelaskan di dalam hadisnya, dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Malulah pada Allah dengan sebenarnya." Berkata Ibnu Abbas Mas'ud, kami berkata, "Wahai Rasulullah, kami malu." Alhamdulillah. Beliau bersabda, "Bukan itu apa yang dipahami, tetapi malu kepada Allah dengan sebenarnya adalah kau menjaga kepala dan apa yang dipahami dan perut beserta isinya, mengingat kematian dan segala kemusnahan. Barang siapa mengingatkan akhirat, ia meninggalkan perhiasan dunia. Barang siapa melakukannya, ia malu kepada Allah dengan sebenarnya." Hadis riwayat Al-Tirmizi. Dari hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenarnya. Maksudnya menjaga seluruh anggota tubuh dari perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama Islam. Kemudian mengingat kematian dan meninggalkan perhiasan dunia. Malu memiliki keutamaan sebagai berikut. Yang pertama, malu adalah warisan para nabi terdahulu dan orang saleh. Yang kedua, malu selalu beriringan dengan iman. Yang ketiga, malu tidak akan mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Yang keempat, sifat malu akan mencegah diri dari berbuat maksiat. Yang kelima, malu termasuk di antara sifat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, layaknya kita sebagai manusia, menjaga malu itu sangat penting, karena malu merupakan sebagian iman dari manusia. Selanjutnya, secara bahasa, zuhud berarti sesuatu yang sedikit tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Artinya, berzuhud meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah. Orang yang melakukan zuhud disebut zahid. Dalam kaitannya dunia, zuhud diartikan meninggalkan dunia dan menganggap dunia adalah hal yang hina.
Dengan kata lain, zuhud adalah mengeluarkan kemudian harta dari dalam hati kita, maksudnya harta yang dimiliki tidak menjadikan hati untuk jauh dari dan lalai dari Allah. Ulama lain menambahkan bahwa harta yang tidak memiliki harusnya dapat menjadi sarana atau alat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, cinta dunia bukan berarti meninggalkan harta duniawi. Namun, perilaku zuhud adalah seseorang yang mampu mendapatkan atau menikmati dunia tanpa menjadikannya hina, tanpa menjadikan nama baiknya buruk, tanpa mengalahkan kebutuhan rohani, dan tanpa menjadikannya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, dari Abu Dzar Al-Ghifari, dari Nabi Muhammad SAW, zuhud terhadap dunia bukan berarti mengharamkan yang halal dan menyia-nyiakan harta. Tetapi, zuhud terhadap dunia adalah engkau lebih yakin terhadap kekuasaan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Zuhud juga berarti ketika engkau terlimpa musibah, engkau lebih mengharap mendapat pahala dari musibah itu daripada dikembalikannya harta itu kepadamu. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Dengan demikian, zuhud bukan dilihat dari pakaian atau harta apa yang dimiliki seseorang, tetapi terkait cara memperoleh harta dunia dan menyikapi harta tersebut sesuai tuntunan agama. Seperti mencari harta secara halal, harta yang dimiliki tidak menjadikan seseorang sombong dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, orang yang zuhud tidak selalu identik dengan berpakaian yang kumal penuh tambalan. Zuhud juga bukan duduk bersantai-santai di rumah menunggu sedekah, karena sesungguhnya amal, usaha, dan mencari nafkah yang halal adalah ibadah yang akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga harta tidak memperbudak dirinya sendiri. Cara membiasakan perilaku zuhud untuk diri sendiri. Yang pertama, senantiasa membersihkan diri dari hal-hal yang tidak terpuji. Yang kedua, memelihara diri dari perilaku yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, senang pada kesederhanaan dan hidup bersahaja. Keempat, menjauhkan diri dari sifat rakus dan menumpuk harta. Yang kelima, berperilaku suka bersedekah dan berbuat kebaikan kepada orang lain. Manfaat zuhud dalam kehidupan. Yang pertama, berkah dalam kehidupan yang sempurna. Yang kedua, hidupnya tentram dan bahagia. Yang ketiga, mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dimasukkan ke surganya Allah. Yang kelima, tidak mudah mengalami putus asa atas rezeki yang diterimanya. Selanjutnya yaitu ikhlas, artinya murni, tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan dan membersihkan sesuatu. Ikhlas juga berarti suci dalam berniat, bersihnya batin dalam beramal, dan tidak ada pura-pura. Lurusnya hati dalam bertindak, jauh dari penyakit ria seperti menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, ikhlas membersihkan amal perbuatan dari hal-hal yang mengotorinya, seperti menghadap pujian dari makhluk atau tujuan-tujuan lain selain dari Allah, termasuk juga tidak mengharap amalnya disaksikan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ikhlas merupakan sesuatu hal yang sifatnya batin, dan ia merupakan perasaan halus yang tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pelakunya dan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayat yang mengajarkan untuk ikhlas adalah dalam surah Az-Zumar ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin, yang artinya
Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab dengan benar, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ikhlas juga dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, orang awam atau umum. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya mencari dan menghitung keuntungan dunia dan akhirat. Contohnya, seseorang yang melakukan sholat atau memberi sedekah kepada anak yatim dengan tujuan ingin agar badannya sehat, hartanya banyak, mendapat bidadari, dan nanti di akhirat masuk surga. Yang kedua yaitu orang khawas atau khusus. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah hanya untuk mencari keuntungan akhirat, bukan lagi berorientasi pada keuntungan dunia. Seseorang pada tingkatan ini beribadah sambil hatinya berharap untuk memperoleh pahala, surga, dan semua yang berorientasi pada akhirat. Yang terakhir yaitu orang khawasul khawas atau excellent. Seorang masuk dalam tingkatan ini apabila ia beribadah tidak ada motivasi apapun, kecuali mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia beribadah setiap hari bukan sebagai berkewajiban, tetapi menjadi kebutuhan sebagai seorang hamba. Dengan kata lain, ia beribadah tidak lagi didasari keinginan dunia maupun akhirat, melainkan didasari oleh rasa mahabbah atau cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang pada tingkatan ini mencapai kenikmatan dalam setiap ibadah yang dikerjakannya. Ada 3 ciri seseorang yang ikhlas dalam beramal. Yang pertama, tidak lagi mengharap atau menghiraukan pujian dan hinaan dari orang lain. Yang kedua, tidak lagi melihat kepada manfaat dan bahaya perbuatan, tetapi pada hakikat perbuatan, misalnya bahwa amal yang kita lakukan adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak mengingat pahala dari perbuatan yang dilakukan. Cara membiasakan perilaku ikhlas. Yang pertama, melatih diri agar tidak merasa bangga atas perbuatannya dan tidak gila pada pujian. Yang kedua, menanamkan kesadaran dalam hati bahwa amalan yang tidak dilandasi ikhlas karenanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meluruskan niat pada setiap melakukan suatu amal perbuatan semata-mata hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, melupakan setiap amal kebaikan yang telah dilakukan supaya tidak memiliki rasa angkuh dan sombong. Yang kelima, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan untuk ikhlas terhadap apa yang telah dilakukan. Dampak positif berperilaku ikhlas antaranya: 1. Mendewasakan hati dan akal. 2. Mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, dicintai oleh banyak teman dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, amal perbuatan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak sia-sia. Yang kelima, menumbuhkan motivasi yang kuat untuk memperbanyak amal kebaikan dengan hati yang ikhlas. Manfaatnya ikhlas juga akan selamat dari siksa dan akan mendapatkan derajat yang tinggi kelak di akhirat. Contoh menjaga kehormatan. Contoh menjaga kehormatan diri. Yang pertama, mengakui kesalahan. Yang kedua, menjaga janji. Yang ketiga, berbicara jujur. Contoh menjaga kehormatan keluarga. Yang pertama, menghormati orang tua. Yang kedua, menjaga lingkungan. Yang ketiga, membantu anggota keluarga. Contoh menjaga kehormatan masyarakat.
Yang pertama, mengikuti aturan. Yang kedua, menjaga lingkungan. Yang ketiga, membantu orang lain. Beberapa contoh perasaan malu. Contoh malu dalam situasi sosial. Yang pertama, tidak membalas hutang. Yang kedua, mengatakan hal yang tidak benar. Yang ketiga, tidak memenuhi janji. Contoh malu dalam situasi pribadi. Yang pertama, gagal dalam mencapai tujuan. Yang kedua, membuat kesalahan. Yang ketiga, tidak dapat mengontrol emosi. Contoh malu dalam situasi keluarga. Yang pertama, membuat orang tua kecewa. Yang kedua, tidak memenuhi harapan keluarga. Yang ketiga, mengalami konflik dengan anggota keluarga. Apa contoh zuhud? Pertama, contoh zuhud dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan harta yang dimiliki secara bijak. Seseorang yang zuhud tidak akan menggunakan harta yang dimiliki secara berlebihan atau untuk kepentingan pribadi semata. Yang kedua, tidak terlalu mengingatkan diri dengan harta dunia. Seseorang yang zuhud tidak akan terlalu mengingatkan diri dengan harta dunia, seperti jabatan atau kekuasaan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang lain. Seseorang yang zuhud akan mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Contoh zuhud dalam Islam. 1. Menginfakkan harta untuk kepentingan umat seseorang. Orang yang zuhud akan menginfakkan harta untuk kepentingan orang lain, seperti membantu orang miskin atau membiayai pembangunan masjid. Yang kedua, tidak mencari pujian atau penghargaan dari orang lain. Seseorang yang zuhud tidak akan mencari pujian atau penghargaan dari orang lain, tetapi hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan kesombongan. Seseorang yang zuhud akan menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan kesombongan, seperti memamerkan harta atau kekuasaan yang dia punya. Contoh tokoh yang zuhud. Yang pertama, Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah contoh tokoh yang zuhud karena beliau tidak pernah mencari kepentingan pribadi dan selalu mengutamakan kepentingan umat. Yang kedua, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah contoh tokoh yang zuhud karena beliau tidak pernah mencari kepentingan pribadi dan beliau selalu mengutamakan kepentingan umat. Yang ketiga, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah contoh tokoh yang zuhud karena beliau juga tidak pernah mencari kepentingan pribadi dan selalu mengutamakan kepentingan umat. Beberapa contoh ikhlas. Yang pertama, contoh ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Seseorang yang ikhlas akan membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau penghargaan. Yang kedua, menerima keadaan yang tidak diinginkan. Seseorang yang ikhlas akan menerima keadaan yang tidak diinginkan dengan sabar dan tidak mengeluh. Yang ketiga, menyerahkan hasil kerja kepada orang lain. Seseorang yang ikhlas akan menyerahkan hasil kerja kepada orang lain tanpa merasa kehilangan atau kecewa. Yang kedua, contoh ikhlas dalam Islam. Yang pertama, mengerjakan ibadah hanya untuk Allah. Seorang yang ikhlas akan mengerjakan ibadah hanya untuk Allah dan tidak untuk mencari pujian atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua, menafkahkan harta untuk kepentingan umat. Seseorang yang ikhlas akan menafkahkan harta untuk kepentingan umat tanpa mengharapkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menerima musibah dengan sabar. Seseorang yang ikhlas akan menerima musibah dengan sabar dan tidak mengeluh atau marah.
Contoh tokoh yang memiliki sifat ikhlas diantaranya yang pertama Rasulullah SAW, yang kedua Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang ketiga Umar bin Abdul Aziz.